Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dalian selaku dosen pengampu mata kuliah traveling pada semester 7 kali ini, dan izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andres Syahan. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas, program studi manajemen bisnis pariwisata semester 7. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan atau menjelaskan kesiapan saya ketika saya melakukan perjalanan ke Kepulauan Natuna. Nah, jadi di sini saya akan memulai dari penyesuaian daftar needs N1 atau yang lebih dikenal dengan kebutuhan dan keinginan ketika menjadi wisatawan. Nah, jadi kebutuhan saya ketika menjadi wisatawan yang pertama yaitu sarana pokok kepariwisataan yang terdiri dari angkutan wisata, terus hotel dan penginapan, rumah makan, dan toko-toko. Jadi itu merupakan salah satu hal terpenting bagi saya ketika saya melakukan perjalanan wisata. Terus yang kedua yaitu sarana pelengkap kepariwisataan yang terdiri dari sarana olahraga, salah satunya yaitu lapangan voli ataupun lapangan bulu tangkis, dan daerah pemancingan. Nah, karena ketika kita melakukan wisata, kita kadang harus melakukan aktivitas yang mengeluarkan keringat. Nah, jadi mungkin itu yang saya pilih, yaitu di sarana olahraga. Jadi yang selanjutnya itu prasarana ekonomi, yang dimana dari jasa pengangkutan motor, mobil, dan kapal laut. Dan untuk dan komunikasi, ya, dimana kadang kita memang harus memerlukan internet untuk menghubungi keluarga kita ataupun yang lainnya. Dan yang keempat yaitu prasarana sosial, yang dimana ketika kita harus berkunjung, minimal di tempat tersebut memiliki pelayanan kesehatan seperti apotek atau puskesmas lah. Nah, jadi untuk selanjutnya itu keinginan ketika saya melakukan kunjungan wisata. Nah, jadi yang pertama atraksi wisata, yang terdiri dari keindahan lokasi tempat wisata, terus pemandangan sunrise dan sunset, terus memiliki banyak spot foto baru, tiket harga yang terjangkau, mengenal aktivitas dan budaya baru di sana, terus memiliki banyak menu kuliner baru yang tidak kita ketemui atau tidak kita jumpai di kampung halaman kita ataupun di sekitarnya. Dan selanjutnya itu aksesibilitas dan akomodasi. Nah, ketika kita ingin melakukan perjalanan wisata, ya kadang kita memang harus memilih akses yang mudah dilalui. Selanjutnya itu fasilitas lengkap dan relatif murah, terus transportasi yang mendukung. Nah, yang ketiga yaitu kebutuhan diri sendiri, yang dimana ketika kita melakukan traveling ataupun kunjungan ke tempat wisata, ya memang kita outputnya yang pertama yaitu mendapatkan teman baru, mencari pengalaman baru untuk bereaksi, melepaskan diri dari penat dan atau kesibukan sehari-hari, berkunjung untuk mengetahui aktivitas warga di sana, dan masih banyak yang lainnya. Dan selanjutnya itu kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ya terkadang memang kita harus perlu lakukan, ya, untuk sebagai penyegaran tubuh kita dari aktivitas sehari-hari, terus menyegarkan kesehatan dan ataupun yang lainnya lah, atau mengurangi ketegangan yang setelah aktivitas yang kita lakukan ketika kita bekerja ataupun yang lainnya. Ya, jadi untuk selanjutnya itu estimasi biaya terbaru atau estimasi yang akan saya keluarkan ketika saya berkunjung ke Kepulauan Natuna. Jadi yang pertama dimulai dari penyeberangan menggunakan kapal laut, yang dimana untuk satu kali pergi yaitu memakan hampir 200 ataupun 200 sampai 300 untuk satu kali pergi. Nah, jadi untuk penginapan di sana, jadi saya udah berkomunikasi dengan warga di sana bahwa untuk penginapan yaitu dengan harga 200 sampai 300 untuk per minggunya. Jadi untuk makan dan minum dan lainnya itu tergantung kita dari sendiri pribadi, ya teman-teman. Jadi kalaupun saya, menurut saya itu kalau untuk pribadi saya, kalau untuk satu kali makan itu memerlukan biaya sekitar 25.000 sampai 30.000. Itu di luar akomodasi lainnya seperti untuk bensin ataupun jajan yang lainnya lah. Jadi untuk rencana antisipasi yang untuk masalah mungkin yang dihadapi saat perjalanan, ya mungkin yang untuk saat ini saya pikirkan adalah membuat surat izin atau meminta izin ke Kapolsek untuk membuat surat membawa motor ke Kepulauan Natuna. Jadi saya mendapat informasi bahwa untuk membawa motor harus menggunakan surat izin dari Kapolsek. Nah, jadi untuk memakan biaya sekitar 50.000 sampai 100.000 untuk satu surat. Nah, jadi tapi
Untuk saat ini saya masih belum konfirmasi atau koordinasi dengan orang Kapolsek tapi untuk kedekatan harinya setelah saya melakukan traveling, saya akan melakukan koordinasi dan membuat surat ke Kapolsek. Nah, jadi untuk kendala teknis finansial ataupun yang lainnya ya mungkin memang saat ini ya memang kita jadi selalu saya pikirkan bahwa kadang cuaca yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi ya mungkin jadi salah satu kendala bagi saya, apalagi di sini saya menggunakan transportasi kapal laut untuk mengunjungi ke lokasi di sana. Jadi mungkin kalau cuaca hujan ya mungkin bisa menyebabkan molor ataupun keterlambatan datang ke lokasi yang sudah kita tuju gitu teman-teman ya. Jadi mungkin sebelum saya pergi nanti saya akan sering-sering untuk mencek BMKG ataupun ya seperti gitulah, cek BMKG untuk mengecek kondisi cuaca yang akan saya hadapi ketika saya berkunjung di sana. Dan juga kendala yang saya hadapi sekarang ya mungkin masalah di penyeberangannya, kadang karena penyeberangan dari Sintete ke Kepulauan Natuna itu tidak selalu ada, jadi dia menggunakan jadwal terkadang 1 minggu 1 kali untuk keberangkatan ke sana. Jadi untuk kendala teknis kesehatan atau finansial lainnya untuk saat ini seolah aman. Untuk saya selalu menjaga kebugaran kesehatan saya supaya aman ketika udah melakukan traveling ke tempat wisata. Jadi untuk yang lainnya ya berapa persen persiapan yang telah dilakukan ya mungkin untuk saat ini persiapan saya masih 50-50 ya, masih banyak harus dipersiapkan dari list barang yang kebutuhan yang akan saya lakukan ataupun yang lainnya lah. Jadi masih 50-50 untuk persiapan yang akan saya lakukan. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah mungkin persiapan saya ketika saya ingin melakukan traveling ke Kepulauan Natuna. Mungkin untuk yang lainnya akan saya update lagi kemungkinan. Jadi mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.